Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami, saya Idrus Alhamid dan kawan saya Ismail Amin, dalam acara podcast Tabyin. podcast yang akan menyajikan pembahasan menarik dengan perspektif yang jauh lebih luas dan tajam. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini masih memberikan kita nikmat, iman, salamah dan juga taufik serta hidayahnya sehingga kami saat ini bisa duduk lagi bersama-sama untuk membahas pembahasan-pembahasan yang saat ini sedang hot atau sedang panas-panasnya ya. Seperti yang kita ketahui bersama, tanggal 13 Juni 2025 Israel melancarkan serangannya ke jantung kota Tehran, yaitu ibu kota Iran, di mana banyak korban yang terjadi. Di podcast sebelumnya juga kita telah membahas tentang kejadian ini. Tiba-tiba setelah 12 hari, tanggal 23 Juni, Amerika melancarkan serangannya ke Iran, masuk secara langsung berperang dengan Iran, dengan mengebom beberapa situs nuklir di Iran, yaitu di Isfahan, Natanz, dan juga Fordo. Lalu pada tanggal 24 Juni 2025 di pukul 1 dini hari, Donald Trump, Presiden Amerika, menawarkan gencatan senjata. Lalu tiba-tiba perang berhenti begitu saja antara saling serang ya, kalau kita bilang ya, antara Iran dan Israel seakan selesai begitu saja. Yang jadi pertanyaannya nih, Bang Ismail Amin, apakah ini adalah sebuah gencatan senjata? Menurut Antum, Bang Ismail, gimana? Ya, Bib. Kalau dari keterangan resmi pemerintah Iran mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan gencatan senjata. Ya, betul. Tidak ada obrolan, tidak ada yang memediasi, Betul. sehingga dikatakan bahwa ini bukan gencatan senjata atau belum gencatan senjata. Yang Iran lakukan adalah ketika Trump menuliskan itu di medsos, di akun pribadinya disebutkan bahwa akan ada tawaran gencatan senjata ini, Iran menerima itu dengan maksud bahwa ketika Israel tidak menyerang, maka Iran juga tidak akan menyerang. Ya, Jadi bukan gencatan senjata. Iran tidak melanjutkan saja serangannya betul. selama Israel tidak menyerang. Iya, ya. Kira-kira kok bisa Israel ini menghentikan serangannya? Menurut Antum nih Bang, apa alasannya? Ya sebenarnya banyak alasan Bib ya, karena kita lihat dalam 12 hari ini kerugian itu sudah banyak diterima oleh pihak Israel. Pihak Israel. Pertama, dari 3 tujuan yang dia targetkan di peperangan ini tidak ada satupun yang tercapai. Pertama, ingin melumpuhkan kekuatan militer Iran, itu tidak tercapai walaupun ya sejumlah petinggi militer Iran terbunuh, tapi ternyata penggantinya itu bisa melanjutkan tugasnya, bisa melaksanakan tugasnya, melakukan serangan, memukul balik. Betul. Dan itu menghantam benar Israel. Bahkan Donald Trump sendiri mengatakan bahwa itu di luar ekspektasi dia serangan balasan Israel ini. Kedua itu ingin serangan balasan Iran. Kedua ingin merusak fasilitas nuklir. Ingin menghentikan aktivitas nuklir Iran, membunuh ilmuwan nuklir, tapi juga ternyata itu tidak memenuhi target juga. Terus yang ketiga, ingin mengganti rezim. Jadi sebenarnya tujuan asli Israel melancarkan serangan ke Iran itu adalah ingin mengganti rezim, ingin agar rezim itu, pemerintahan Republik Islam Iran itu berhenti, bukan itu lagi, kembali ke sistem Shah dulu atau minimal raja. Atau minimal istilahnya pemerintahnya ideologinya sekarang bukan anti Zionis lagi. Dan ini banyak alasan sudah diungkap juga oleh Ayatollah Khamenei bilang sebenarnya tujuan asli mereka itu ingin meruntuhkan rezim ini, ingin mengganti sistem yang berlaku dengan banyak alasan. Sebelumnya menggunakan alasan demokrasi, bahwa sistem wilayatul faqih tidak demokratis. Kemudian dengan alasan hak manusia. Masuk kasus Mahsa Amini kemarin. Berupaya untuk membuat kekacauan di Iran. Dan itu juga tidak tercapai. Bahkan yang ada adalah persatuan nasional Iran ini semakin kuat. Konsolidasinya, solidaritasnya semakin kuat. Sehingga dari 3 pencapaian ini tidak tercapai. Mungkin mereka bisa berpikir bahwa kalau ini lama, bisa mereka betul-betul akan lumpuh seutuhnya Israel. Makanya bisa jadi apa yang dilakukan oleh Trump itu adalah pesanan dari Israel. Untuk segera menghentikan serangan. Menarik apa yang disampaikan oleh Bang Ismail. Bang Ismail mengatakan bahwa kenapa gencatan senjata ini bisa istilahnya diterima oleh Israel atau Israel sudah tidak lagi menyerang Iran karena ada dua alasan yang tadi Bang Ismail sebutkan. Yang pertama adalah kerugian
yang dialami oleh Israel. Yang kedua adalah tujuan Israel tidak tercapai sama sekali. Kita bahas dulu nih yang pertama nih, kerugian. Ya kan, apa saja sih kerugian yang diderita oleh Israel? Ternyata kita katakan atau kita dengar dari berita-berita internasional bahwa Israel rugi besar-besaran. Yang pertama, rugi dalam sisi infrastruktur. Infrastruktur Israel hancur lebur. Karena apa? Karena rudal-rudalnya Iran. Ini satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Israel, saya rasa ya. Itu di luar ekspektasi Israel. Bahwa ketika Iran menyerang, bahwa Iran menyerang dengan kekuatan penuh. Ya kan, di mana hampir infrastruktur Israel di 3 kota, ya kan, di Tel Aviv, Haifa, dan juga Beersheba, itu hancur total. Benar-benar. Belum lagi pangkalan-pangkalan militer dan tempat-tempat yang strategis buat Israel. Itu kita tidak mengetahuinya, karena memang difilter, nggak ada pangkalan. Sensornya sangat ketat, kan, karena istilahnya pangkalan militer nggak mungkin kita ketahui, ya kan, dan juga istilahnya tempat-tempat strategis lainnya itu tidak mungkin diekspos oleh Israel. Tapi kalau kota-kota di Israel, 3 kota tersebut, Tel Aviv, Haifa, dan juga Beersheba, ini mau nggak mau terekspos. Karena apa? Masyarakat yang mengekspos istilahnya memvideokan tersebut. Sehingga kerugian yang diderita oleh Israel ini cukup tinggi. Ini kerugian dari sisi infrastruktur. Belum lagi kerugian dari sisi militer. Benar. Kan gitu kan? Kita bayangkan Iran ketika mengirimkan rudalnya, Iran berhasil menembus beberapa lapis dari pertahanan udara, bukan hanya pertahanan udara Israel, tapi udara pangkalan militer Amerika di Irak itu udah pasti mengcounter serangan rudalnya Iran. Setelah sampai lewatin Irak sampai ke Jordan pun melakukan pertahanan di situ, ya kan, mengcounter Jordan. Setelah Jordan lewat, baru masuk ke 3 lapis serangan, lapis Iron Dome Israel. Di situ kita tahu ada Iron Dome, di situ kita tahu ada Arrow. Dan di situ juga kita tahu yang lebih kuat daripada itu David Sling. 3 ini nih rudal-rudal yang mahal-mahal istilahnya, kan, bukan rudal recehan ini istilahnya. Mereka tidak mampu. Israel ini rugi hampir 600 miliar dolar. Benar. Karena itu yang disampaikan dalam wawancara antara Menteri Pertahanan Israel dan juga Menteri istilahnya luar negeri Israel. Menteri Ekonomi Israel. Mereka mengatakan bahwa mereka meminta budget lagi, ya kan, Menteri Pertahanan Israel meminta budget dari Menteri Keuangan Israel, di mana budgetnya luar biasa, sungguh besar, 600 miliar dolar. Karena memang hampir keseluruhan, bahkan ada yang bilang di media internasional, hampir 20% dari air defense yang dimiliki oleh dunia itu terpakai oleh Israel dalam 12 hari ini. Kerugian hampir 600 miliar dolar itu yang diketahui. Itu hanya dalam sistem pertahanan. Maka ini memang, dan Rahbar pun, Said Ali Khamenei pun dalam wawancara ketiganya, dalam pidatonya ketiganya itu mengisyaratkan hal tersebut, bahwa kalian menyerang kami, entah itu kalian itu berarti termasuk Israel dan juga Amerika Serikat. Ketika kalian menyerang kami, maka kerugian besar akan menimpa kalian, dan memang kerugian itu luar biasa. Memang Iran juga rugi, tapi kerugian yang lebih luar biasa itu didapatkan oleh musuh. Karena Iran istilahnya mengirimkan rudal-rudalnya yang super canggih. Dan benar ya Bang ya, rudal-rudal yang dipakai Iran ini baru rudal generasi pertamanya. Belum kekuatan sepenuhnya, masih kekuatan 30%. Masih 30% dari kekuatan Iran. Rudal-rudal generasi lama. Masih rudal generasi lama. Yang itu setidaknya mungkin tujuannya ya daripada gudangnya penuh gitu ya. Stok lamanya ya daripada istilahnya kalau kita bilang daripada lumutan mendingan dipakai dulu. Sekalian dipakai. Jadi luar biasa. Memang kalau kita lihat Iran hanya menggunakan beberapa rudal ya, rudal Fatah,
rudal Sijil, rudal Khaybar Shekan, dan yang terakhir rudal Khurramshahr. Iya. 4 rudal ini digunakan oleh Iran, dan menariknya rudal-rudal ini baru generasi pertama yang digunakan oleh Iran. Di saat kita tahu rudal Fatah sudah ada sampai generasi kelima. Rudal Sijil, Khaybar Shekan, dan juga Khurramshahr, ini semuanya istilahnya udah ada generasi terbarunya. Udah ada generasi-generasi terbarunya. Iya. Udah sampai generasi 5 bahkan lebih. Dan yang menariknya, pemirsa ya, kalau kita lihat dari penamaan rudal-rudal tersebut, ini juga memiliki makna-makna yang luar biasa, seperti rudal Fatah, ya kan? Rudal Fatah diambil dari ayat surat Al-Fatah, ya kan, di mana Islam menang terhadap kaum kafir. Pada saat itu kaum kafir di situ istilahnya ada kafir Quraisy, ada juga Yahudi pada saat itu, ya kan? Yang kedua, Sijil. Sijil itu adalah batu yang dilemparkan dari neraka yang dilemparkan untuk tentara Abraha, tentara gajahnya Abraha. Berarti apa? Rudal-rudal tersebut sama seperti batu-batu yang dilemparkan dari langit untuk menghancurkan pasukan yang super kuat pada saat itu. Yaitu apa? Pasukan gajahnya Abraham. Dan yang ketiga, Khaybar Shekan. Khaybar, kita tahu nama Khaybar ini bukan baru kita dengar nama Syekh ini. Nama Khaybar ini kita tahu dari perang Khaybar, di mana Rasulullah memenangkan perang Khaybar tersebut lewat siapa? Lewat Sayyidina Ali. Di mana Sayyidina Ali yang menghancurkan benteng Khaybar, satu benteng kuat milik umat Yahudi pada saat itu. Ya kan? Shekan dalam bahasa Iran itu artinya penghancuran. Berarti Khaybar Shekan adalah penghancuran benteng terkuatnya umat Yahudi. Berarti ini luar biasa. Yang terakhir, Iran menggunakan rudal Khurramshahr. Khurramshahr itu tanda kemenangan Iran atas Amerika. Atas Amerika. Saya katakan Amerika. Kenapa saya katakan Amerika? Karena pada saat itu Amerika baru-baru revolusi Islam itu terjadi, Saddam Hussein itu menyerang Iran. Saddam Hussein yang tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki tank, tidak memiliki kapal tempur, ya kan? Tapi semuanya disediakan oleh Amerika. Artinya apa? Amerika yang datang perang melawan Iran. Jadi perangnya Amerika dengan Iran bukan baru pertama kemarin, tidak. Sudah sebelumnya dilakukan oleh Amerika pada tahun 1979 dengan memanfaatkan siapa? Dengan memanfaatkan Saddam Hussein. Pada saat itu Saddam Hussein masuk dan mengambil tanah Iran, mengambil daerah Iran yang bernama Khurramshahr, tepat di selatan Iran dan berbatasan dengan Irak. Saat itu Iran berhasil mengalahkan atau merebut kembali, ya kan, daerahnya, merebut kembali tanahnya Khurramshahr. Maka perebutan kembali Khurramshahr dan Iran mampu mengalahkan Saddam Hussein, artinya Iran dapat mengalahkan Amerika dalam perang yang cukup panjang pada saat itu 8 tahun. Di saat Iran pada saat itu tidak memiliki apapun. Tidak memiliki tank, tidak memiliki pesawat, tidak memiliki senjata. Yang Iran punya hanya pesawat F-16 yang terakhir digunakan. Jadi seluruh rudal yang digunakan oleh Iran, penamaannya itu juga memiliki nama-nama yang khusus. Semuanya filosofi sendiri, dan semuanya itu ditujukan untuk mengalahkan Israel dan Amerika. Ini yang perlu kita catat, ini sangat luar biasa ini. Rudalnya Iran. Dan kita tahu juga baru 4 rudal yang dikeluarkan. Dan Iran masih memiliki rudal-rudal yang lain. Karena itu yang disampaikan oleh staf Angkatan Militer Korps Garda Revolusi Iran, mengatakan bahwa yang kita keluarkan baru 30%. Kan gitu. Yang lainnya belum dikeluarkan oleh Iran. Betul nggak? Begitu. Cuman pertanyaannya banyak netizen itu, kenapa Iran mau menerima kesepakatan itu? Maksudnya, kenapa Iran juga kalau tahu bahwa posisinya Israel sudah terdesak? Bahkan banyak analis mengatakan kalau seandainya perang lebih lama sedikit saja, itu Israel sudah lumpuh, sudah hancur. Tapi kenapa Iran menerima? Kenapa Iran tiba-tiba mengatakan, oke, selama tidak diserang kami juga tidak akan menyerang? Ya, itulah akhlaknya seorang yang beradab ya. Ketika dikatakan kalian tidak menyerang, kami tidak memiliki alasan untuk menyerang. Karena kita tahu ya, yang namanya perang itu pasti akan menimbulkan korban yang cukup besar, ya kan? Iran selama ini dari pertama revolusi Islam Iran itu
berdiri tahun 1979 sampai 2025 kita tidak pernah mengetahui bahwa Iran pernah melakukan agresi menginvasi apapun. Ya, negara lain atau melakukan agresi apapun ke negara tetangga ataupun ke negara lain. Di saat kita mengetahui bahwa negara-negara samping-sampingnya Iran itu benar-benar merongrong Iran. Benar. Ya kan, tapi Iran tidak pernah melakukan itu. Sehingga memang Iran yang Islami, ideologi Iran itu Islami, Iran tidak akan pernah memulai sesuatu. Karena memulai perang itu pada dasarnya itu adalah satu hal yang haram, kecuali ada pemimpin, ada nabi, ya kan, atau penerus nabi yang memerintahkan kita untuk berperang, untuk melakukan invasi militer. Itu diperbolehkan. Ketika Rasulullah tidak ada, ketika penerus Rasulullah yang sesungguhnya itu tidak ada, maka invasi militer atas keyakinan atau ideologi Iran itu adalah satu hal yang haram. Sehingga Iran hanya melakukan sistem pemerintahan, peperangan defensif. Jadi hanya melindungi diri. Ketika kamu menyerang, kita wajib untuk menyerang balik. Balik lagi nih, Bang Ismail, dengan pembahasan terkait tentang 3 tujuan yang tidak berhasil dicapai oleh Israel. Yang pertama kita katakan, tadi Bang Ismail sempat katakan 3 tujuan itu tidak tercapai. Yang pertama tujuan untuk menghancurkan militer Iran. Ini tidak tercapai. Ya kan, karena walaupun jenderal-jenderalnya dibunuh, Iran langsung menggantikan hal tersebut, ya kan, dan langsung bangkit lagi, malah melancarkan serangan yang cukup luar biasa. Yang kedua, menghancurkan infrastruktur atau menghancurkan situs nuklir. Ini sebelum kita masuk ke yang ketiga, menghancurkan pemerintah atau mengganti rezim, kita bahas dulu nih, karena banyak yang berpikir bahwa nuklir Iran itu hancur karena dibom oleh istilahnya bom-bom yang dari Amerika, apa tuh nama bomnya itu yang menghancurkan bunker ya kan, dikirim oleh pesawat B2 ya kan, B2-nya punya Amerika. Berarti apa? Yang diserang itu adalah situs-situs nuklir nih Bang, dari Natanz, Fordo sama Isfahan. Apakah berhasil? Apakah nuklir itu hancur? Situs-situs nuklir itu hancur? Kalau menurut antum seperti apa? Apa yang kita bisa sampaikan bahwa menunjukkan bahwa ya nggak hancur gitu loh. Itu menurut Bang Ismail gimana? Kalau pihak Badan Energi Atom Nasionalnya Iran itu sendiri mengatakan bahwa memang terjadi kerusakan yang serius, terjadi kerusakan serius, namun detail keseriusannya itu katanya masih dalam penyelidikan dan juga tidak dilaporkan. Tapi disebutkan bahwa serangan tersebut tidak menghentikan aktivitas nuklir Iran. Iya. Dan juga ternyata kita di KUM ini hanya berjarak sekitar 30 km dari Fordo. Pada malam penyerangan itu, kalau dikatakan dengan bom dengan ledakan besar, suara kita sama sekali tidak mendengar suara. Betul. Bahkan di Isfahan itu serangan dilakukan pukul 1, pukul 3, pukul 6 pagi itu warga Isfahan, kita disiarkan di televisi, ketika disiarkan live di televisi, mereka malah keluar ke taman-taman, melakukan senam dan seterusnya. Seolah-olah semalam tidak terjadi apa-apa. Jadi memang terjadi serangan, itu diakui oleh Iran sendiri bahwa terjadi kerusakan, tapi tidak berdampak terlalu signifikan untuk kemudian dikatakan bahwa aktivitas nuklir Iran itu berhenti. Dikatakan bahkan pada saat serangan 12 hari itu aktivitas nuklir Iran tetap berjalan. Tentang bagaimana caranya, apakah cadangan nuklirnya dipindahkan dari lokasi itu atau bagaimana, itu tidak kita ketahui secara pasti. Intinya, dan juga tidak ada radiasi radioaktif. Padahal kalau dipikir fasilitas nuklir yang meledak itu dampaknya itu luar biasa, bisa menyebabkan keracunan, bisa menyebabkan satu kota bisa terdampak. Tapi ini sama sekali tidak. Artinya memang di tempat itu karena ada juga dikatakan bahwa lokasi fasilitas nuklirnya Iran yang asli itu berada di bawah tanah yang sangat jauh dalam. Jadi tidak sampai serangannya. Tapi dari keterangan resminya disebutkan memang ada kerusakan serius. Dan apa yang dilakukan oleh Iran, Bib? Yang pertama, menangguhkan keanggotaan dari Badan Energi Atom Internasional. Jadi Iran selama ini kan mengatakan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel ini tidak punya hak untuk menyerang karena kami tidak melakukan pelanggaran. Betul. Badan pengawas ada dari PBB, Bib. Di Tehran berkantor, mereka senantiasa mengawasi, ada CCTV, ada kamera di setiap situs nuklir Iran. Dilaporkan secara rinci apa saja aktivitasnya, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Betul. Tapi
ketika Israel menyerang dan juga ditegaskan oleh Amerika Serikat dengan serangannya yang langsung menarget 3 fasilitas nuklir ini, Iran mengecam kepala Badan Energi Atom ini. Betul. Kenapa tidak bertindak? Kenapa tidak ada upaya mencegah? Betul. Ternyata ketika terus ditelusuri, informasi ini dapat justru malah berasal dari mereka, Badan Atom ini, Badan Pengawas ini. Jadi mereka yang membocorkan informasi. Lokasi-lokasi fasilitas nuklir itu mereka yang memberitahu, sehingga keanggotaan ditangguhkan. Bahkan ketika, lucunya juga, Bib, kalau tidak salah namanya Grossi ya, Rafael Grossi, kepala Badan Atom Internasional ini, itu masih berkirim surat ke Iran untuk melakukan inspeksi apa yang terjadi di fasilitas nuklir. Otomatis langsung ditolak. Pertama, logikanya, kalau memang benar apa yang dikatakan Trump bahwa fasilitas nuklir Iran sudah hancur dan aktivitas nuklir Iran sudah berhenti, untuk apa ada pengecekan? Dan kan masih ada tawaran gencatan senjata lagi, ada tawaran kesepakatan lagi, negosiasi dilanjutkan. Betul. Negosiasi kan dilakukan itu negosiasi dilakukan agar Iran menghentikan aktivitas nuklirnya. Betul. Karena dikatakan berbahaya, menjadi ancaman dunia. Nah, kalau benar-benar serangannya mematikan, melumpuhkan itu, untuk apa lagi ada tawaran negosiasi? Iya, betul. Untuk apa lagi ada inspeksi untuk melihat kondisinya dan seterusnya? Nah, artinya di sini mereka pun tidak yakin bahwa dia mau lihat dampak benar ini betul-betul bisa menghentikan ini. Ada tawaran negosiasi, ini kan sesuatu yang lucu. Makanya Iran secara tegas mengatakan, sampai sekarang kami tidak berpikir lagi untuk ada negosiasi lanjutan, karena objek yang akan kita bahas itu sudah tidak ada menurut mereka. Menurut kalian sendiri sudah tidak ada, sudah hancur. Kok mau dibahas lagi bahwa ada permintaan untuk tidak dilanjutkan? Jadi 3 hal yang menarik yang dibahas oleh Bang Ismail. Yang pertama, ya kan, bahwa mereka minta negosiasi atau pengecekan ulang. Artinya mereka sendiri tidak yakin bahwa situs nuklir itu hancur secara keseluruhan. Kalau memang mereka yakin, sudah tidak perlu lagi ada inspeksi seperti itu kan. Ya kan, itu berarti mereka sendiri pun tidak yakin apakah mereka berhasil menghancurkan situs tersebut. Ya kan, ini poin yang sangat penting. Karena menurut Donald Trump mereka berhasil. Bahkan pilotnya mengatakan mereka berhasil. Ini perlu kita ketahui bersama, ya kan, kawan-kawan yang ada di Indonesia ya. Kita karena tinggal di Qum, ya kan, karena tinggal istilahnya di Iran, jadi tahu banget ya kawasan Iran itu seperti apa. Terutama kawasan di Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Karena ini satu kawasan, saling berdekatan. Isfahan ke Qum itu 300 kilo. Isfahan ke Natanz, ya kan, Natanz itu berarti berada di tengah-tengah antara Isfahan dan Qum. Isfahan ke Natanz itu jaraknya 30 kilo, ya kan? Isfahan ke Qum jaraknya itu 300 kilo. Dari Qum ke Fordo itu jaraknya 30 kilo. Dan tanah atau jenis tanah yang ada di daerah ini, jenis tanah perbukitan perbatuan, bukit batu. Jadi bukan sekedar batu saja yang mungkin mudah dengan dihancurkan dengan pakai bom penghancur bunker. Oh tidak, ya kan, karena batu-batu yang ada di bukit tersebut itu batu-batu granit yang tidak mudah untuk dihancurkan. Jadi bukan batu-batu dari tanah, tidak, batu-batu granit, dan itu tidak mudah untuk dihancurkan. Yang kedua, radiasi radioaktif. Kalau seandainya hal itu terjadi, Iran itu benar-benar hancur situsnya dan masuk bunker itu bom itu masuk menghancurkan bunker dan menghancurkan seluruh uranium yang telah diperkaya oleh Iran, maka akan ada radioaktif. Ya kan, radiasi dari radioaktif. Dan yang paling pertama hancur ya tempat kita ini sekarang ini, karena Qum itu dekat banget dengan Fordo. Jaraknya 30 kilo. Begitu juga di Isfahan, itu samping-sampingan di kota Isfahan. Ya kan, dan juga Natanz pun 30 kilo, 40 kilo jaraknya dengan Isfahan. Maka kalau seandainya itu terjadi, Qum dan Isfahan itu pasti 2 kota yang paling pertama hancur. Dan paling pertama terkena radiasi radioaktif. Tapi nyatanya tidak. Sehingga memang hal itu tidak terjadi. Dan yang berikutnya lagi, ada kabar bahwa memang Iran sudah tahu tentang hal itu, ya kan, dan Iran sudah memindahkan 400 kilogram uranium yang telah diperkaya. Dipindahkan kemana ya kita juga nggak tahu kan, gitu kan. Nah, terkait tentang inspeksi yang dilakukan oleh Badan Nuklir Internasional, ini juga lucu ya. Iran diserang karena apa? Karena pembahasan pertamanya itu tujuannya untuk menghancurkan nuklirnya Iran.
ya. Kan lucu, diserang oleh negara Israel yang memiliki nuklir yang tidak pernah mau dan tidak masuk dalam anggota NPT anggota, betul, dan juga tidak pernah masuk dalam anggota tidak dan pernah tidak diawasi. pernah mau diawasi dan dilakukan inspeksi untuk senjata nuklir. Ini berarti Israel sudah nggak mau dari pertama, ya kan? Berarti yang nyerang orang yang punya nuklir, negara yang punya nuklir dan tidak pernah mau diawasi. Yang kedua, diserang juga sama Amerika yang memiliki nuklir terbanyak di dunia ini setelah Rusia dan juga pernah menggunakannya di Hiroshima Nagasaki. Kan gini kan? Kok lucu banget, kok jahat banget mereka gitu loh kan? Benar. Mereka yang punya nuklir menyerang satu negara yang sudah diketahui oleh Badan Nuklir Internasional bahwa mereka tidak memiliki senjata nuklir. Pengayaan uranium hanya untuk kepentingan damai, kepentingan sipil, kepentingan sipil dan juga kepentingan untuk listriknya. Ya kan? Ini satu hal yang saya rasa memang kurang ajar ya istilahnya, benar-benar. Di saat ada negara bisa mengembangkan teknologi nuklir, kenapa negara lain dihalangi? Gitu loh. Nah, sehingga ya dua tujuan itu tuh sudah tidak tercapai. Menghancurkan militer Iran tidak tercapai, Iran masih kuat, melancarkan serangan dengan begitu hebat. Nuklir juga masih ada. Bahkan menyerang nuklir itu suatu pelanggaran sebenarnya. Benar. Dua negara yang memiliki nuklir, salah satunya Amerika pernah menggunakan nuklir, ya kan, di Hiroshima dan Nagasaki, menyerang satu negara yang telah terbukti tidak memiliki senjata nuklir dan tidak menggunakan pengayaan uranium untuk kepentingan damai. Ini adalah satu pelanggaran dan arogan. Arogan dari apa ya? Dari Israel dan Amerika. Itu kalau menurut kita ya. Sehingga yang terakhir adalah mengganti rezim. Ya kan, tujuan dari serangan Israel ini adalah mengganti rezim. Sehingga mereka menyerang itu sehingga masyarakat tercerai-berai, masyarakat menuntut untuk penggantian rezim. Tapi itu pun tidak terjadi. Kan gitu. Menurut Bang Ismail, kenapa tidak terjadi ini, Bang? Masyarakat tidak menerima, masyarakat Iran ya, mendukung rezim, mendukung pemerintahan Iran, Islam Iran, atau memang tidak tidak menerima pergantian rezim tersebut karena alasan lain, Bang? Jadi awalnya itu, Bib, di setiap rezim-rezim yang tidak disepakati oleh Amerika Serikat, yang tidak memenuhi kepentingannya, itu pasti ada upaya untuk mengganti. Cara pertamanya adalah melakukan kekacauan di dalam internal, yaitu mengongkosi oposisi, membiayai oposisi, bahkan kalau bisa sampai mempersenjatai oposisi. Sama terjadi di Suriah. Itu kan oposisi itu dipersenjatai sampai kemudian terjadi pemberontakan. Di Libya itu kalau sudah sampai tidak mampu melakukan perpecahan, ya pasti akan melakukan invasi. Seperti misalnya di Libya, Bib. Itu kan ada upaya untuk melakukan kekacauan nasional di Libya, tapi tidak berhasil. Walaupun kemudian banyak berita-berita hoax tentang Muammar Gaddafi, koruptor, ini semuanya. Nah, cara terakhir adalah dengan melakukan invasi, dengan menggerakkan NATO, menyerang ke Libya. Begitu juga di Irak, di Saddam Hussein. Berupaya untuk melakukan kekacauan nasional, tidak berhasil. Upaya terakhir adalah diserang. Dengan alasan Saddam Hussein memiliki senjata nuklir. Walaupun kemudian setelah penyerangan, ternyata senjata nuklir tidak ada. Bukan senjata nuklir, senjata pemusnah massal. Nah, sekarang di Iran juga begitu. Dari tahun ke tahun itu ada upaya untuk agar masyarakat digerakkan, masyarakat sendirian digerakkan, diprovokasi dengan berita-berita hoax, bahkan sampai juga tersebar ke luar negeri, bahkan sampai ke Indonesia. Betul. Sehingga gambaran Indonesia tentang rezim Iran itu tirani, diktator, mengekang dan sebagainya, hak-hak perempuan itu dibatasi. Sehingga itu yang mendapat gambaran seperti itu. Bahwa bahkan berita-berita Indonesia masih sering menyebutkan bahwa sekarang itu masyarakat Iran takut perang, mereka melakukan demonstrasi untuk agar tidak terjadi perang dan seterusnya. Sementara itu yang ternyata bertolak belakang dengan apa yang kita lihat, apa yang kita amati dan apa yang kita rasakan selama ini di Iran. Sekarang ini jadi benar-benar berubah ya pandangan kita seharusnya tentang masyarakat Iran. Benar-benar. Itu tidak sebagaimana apa yang sering digambarkan loh. Jadi kita tahu media itu dikuasai oleh Amerika Serikat, oleh Zionis, otomatis apa yang dibentuk atau narasi yang dibangun lewat media itu adalah untuk kepentingan mereka. Termasuk tentang pencitraan tentang Iran. Nah,
mereka tidak sanggup mengatasi kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei ini dengan berupaya untuk gerakan rakyat, maka dilakukanlah kemudian invasi, serangan, agresi dengan banyak alasan. Alasan termasuk serangan terakhir ini dengan alasan agar Iran menghentikan fasilitas nuklirnya, aktivitas nuklirnya, karena dianggap itu mengancam perdamaian dunia, keamanan dunia. Padahal ternyata sekali lagi tidak terbukti, dan juga justru malah yang melakukan serangan-serangan itu orang-orang yang negara-negara yang memiliki nuklir, yang justru sebenarnya sangat lebih dicurigai, lebih mengancam keamanan dunia. Betul. Seperti Israel, ya Amerika ya, benar Bang. Itu benar-benar ya kita nih istilahnya masyarakat awam ya. Kita masyarakat biasa. Kita melihat itu semua. Walaupun media itu dikuasai oleh mereka, tapi tetap saja kita bisa melihat kok. Sekarang ini zaman-zaman udah itu teknologi informatikanya udah luar biasa kan. Kita semuanya udah bisa melihat apa yang terjadi secara langsung. Yang kita tahu yang mengancam keamanan dunia itu yang pertama Israel. Karena Israel telah melakukan dan sedang melakukan genosida besar-besaran di mana di menyerang Gaza. Ke semua juga, menyerang ke Lebanon, ke Suriah, menyerang ke Irak, menyerang ke Iran. Menyerang Iran, ya berarti yang menghancurkan, istilahnya membahayakan keamanan dunia ya Israel. Israel memulai agresinya ke Palestina, memulai agresinya ke Lebanon, ke Suriah, ke Irak, dan terakhir ke Iran. Tapi alhamdulillah di Iran dapat jawaban yang luar biasa karena kuatnya. Lah istilahnya. Ya. Nah, sehingga yang membahayakan keamanan dunia itu ya harusnya memang Israel. Dan yang kedua Amerika itu membahayakan keamanan dunia karena sudah pernah menggunakan istilahnya nuklir di Hiroshima Nagasaki. Lagi-lagi kita ulang lagi ya. Terkait tentang masyarakat Iran ya. Benar juga tadi yang Bang Ismail sampaikan, kita bahas terkait tentang pidato Rahbar setelah gencatan senjata. Said Ali Khamenei atau pemimpin tertinggi spiritual Islam Iran mengatakan bahwa mereka berusaha untuk menghancurkan rezim Iran. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Said Ali Khamenei dengan cara yang bermacam-macam, dengan isu yang bermacam-macam. Isu istilahnya diktator Iran itu, isu Iran itu adalah pemerintahan tirani, pelanggaran HAM, membatasi istilah pergerakan wanita dan kebebasan seorang wanita, ya kan, itu semua di isu-isu yang diangkat. Isu nuklir itu pun diangkat. Di saat semuanya itu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Ya kan? Asli memang yang benar-benar yang dituju atau tujuan utama dari serangan ini memang benar-benar intinya untuk membuat Iran itu menyerah. Benar. Ya kan, membuat Iran menyerah, dan itu pun telah disampaikan secara langsung oleh Trump. Iran menyerah. Karena ini yang dituju oleh Donald Trump, ini yang dituju oleh Amerika, dan ini yang dituju oleh Israel. Penyerahan Iran. Penyerahan Iran itu artinya apa? Penggantian rezim. Kan gitu kan. Kalau Iran menyerah, maka semua akan selesai. Karena memang Iran ini saat ini adalah duli dalam dagingnya Amerika dan juga Israel. Kenapa bisa seperti itu? Karena satu-satunya negara yang tidak berada di bawah ketiak Amerika dan juga Israel itu hanya Iran. Di kawasan ya, kita katakan di kawasan. Karena hanya di Iran yang tidak ada pangkalan militer Amerika Serikat. Benar. Ini yang kita harus catat ya. Setiap negara memiliki pangkalan militer Amerika. Itu tandanya apa? Amerika bisa melakukan apapun di negara tersebut. Di Irak, Amerika memiliki pangkalan militer. Di Qatar, Emirates, Arab Saudi. Jadi di seluruh negara Teluk, Amerika memiliki pangkalan militer. Berarti apa? Amerika memasuki mereka. Berarti apa? Mereka berada di bawah ketiak Amerika. Dan telah terbukti. Ketika Amerika datang, Donald Trump, mereka membayar upeti. Mereka membayar upeti kepada Donald Trump, membayar berapa ratus dolar, membayar berapa miliar dolar. Bahkan Qatar memberikan pesawat pribadi untuk Trump. Ini kan berarti kan mereka semua berada di bawah Amerika. Mereka semua takut dengan Israel. Ketika berada di bawah Amerika, takut dengan Israel. Mana ada negara-negara Arab yang berani dengan Israel? Tidak punya kebijakan politik mandiri. Tidak pernah memiliki kebijakan politik mandiri. Atau sekedar membantu Palestina, mereka tidak bisa dan tidak mampu. Ujung-ujungnya hanya membantu apa? Membantu kirim kain kafan, kan kurang ajar. Kan gitu kan. Mesir yang berbatasan dengan Palestina, berbatasan dengan Gaza, ya kan? Tapi menutup perbatasan. 4.000
orang asing, 4.000 istilahnya masyarakat dunia yang terbentuk dari beberapa aliansi, terbentuk dari beberapa agama, dari beberapa ras, dari beberapa kebudayaan, beberapa negara, itu tergabung menjadi satu, datang ke Mesir untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan. Tapi apa yang terjadi? Oleh pemerintah Mesir yang Islam, ya kan, yang Arab, tapi ditolak. Bayangin. Berarti apa? Mereka takut. Takut dengan apa? Takut dengan Israel, takut dengan Amerika. Satu-satunya negara yang berani menampar, memukul kesombongan Amerika dan Israel itu hanya Iran. Dan terbukti sampai sekarang Iran mampu melakukan itu. Sehingga Rahbar Said Ali Khamenei mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah menyerah. Sehingga tujuan dari Israel tidak akan pernah tercapai. Ketika tujuan itu tidak tercapai, balik lagi ke pertanyaan pertama. Inilah yang menjadi sebab mengapa Israel itu mengiyakan gencatan senjata. Karena mereka rugi, karena tujuan mereka tidak tercapai sama sekali. Sehingga mau nggak mau, mereka harus memohon kepada Amerika untuk cepat lakuin gencatan senjata. Cepat hentikan peperangan ini. Karena kalau enggak ya mereka yang hancur. Udah terbukti hancur, ya kan, dan satu pun tujuan dari yang mereka inginkan tidak ada, target dari tujuan peperangan ini atau invasi militer ini tidak terjadi sama sekali. Sehingga mau nggak mau mereka harus menghentikan peperangan yang menguras daya dan upaya mereka. Benar-benar. Ini kan yang terjadi kan. Benar nggak Bang Ismail terkait tentang ini? Sehingga Israel ini akhirnya menghentikan serangan tersebut. Padahal kalau kita lihat Israel ya ini yang kita tahu ya dari media ya, ini yang kita lihat ya dari media itu ya. Israel itu adalah satu negara yang tanpa ampun dan tanpa iba. Ketika mereka mampu untuk menyerang satu negara, menghabisi satu ras, menghabisi satu manusia, umat manusia, maka mereka akan melakukan hal tersebut. Seperti apa yang mereka lakukan di Gaza. Seluruh dunia bersatu mengatakan hentikan genosida di Gaza. Apakah dilakukan oleh Israel? Tidak. Israel nggak peduli dengan omongan seluruh manusia di muka bumi ini. Tetap mereka lakukan. Tetap mereka lakukan genosida besar-besaran di Gaza. Karena apa? Mereka mampu. Tapi ketika di Iran, tunggu dulu. Iran bisa membalas dengan hal yang sangat luar biasa dan kuat. Sehingga ini yang menjadikan Israel ini akhirnya terpaksa untuk mengatakan menunggu nafas ya kan, untuk menarik nafas. Bukan berarti akan berhenti total, Tip. Dia pasti akan menyusun rencana-rencana baru. Berarti mengevaluasi apa yang telah dilakukan. Berarti apa yang dikatakan Bang Ismail sekarang ini terkait tentang gencatan senjata yang ditawarkan oleh Donald Trump, ya kan, yang akhirnya diterima oleh Iran dan juga Israel. Walaupun Iran tidak mengatakan gencatan senjata, Iran hanya mengatakan kalian tidak serang maka Iran tidak serang. Kan gitu kan. Artinya, tapi Israel mengatakan itu adalah gencatan senjata sesuai dengan Amerika. Oke, kita katakan aja ini gencatan senjata. Lalu, apakah gencatan senjata ini akan dituruti oleh Israel? Atau malah istilahnya gencatan senjata ini akan dilanggar? Gimana menurut Bang Ismail? Jelas, ya, Antum sendiri juga sudah mengatakan tadi bahwa Israel ini tidak mematuhi aturan apapun. Kesepakatan gencatan senjata sudah dilakukan dengan Hezbollah, sudah dilakukan juga dengan Hamas. Tapi kan tetap dilanggar. Sampai sekarang bahkan kemarin itu dilakukan serangan ke Lebanon. Ini menunjukkan bahwa suatu waktu pasti Israel akan melanjutkan petualangannya, melakukan kerusakan di Iran. Dan ini pasti sudah akan berupaya diantisipasi oleh Iran. Oleh Iran ya. Nah, Iran jelas ya tadi sudah dijelaskan juga bahwa ideologi militernya adalah defensif. Yaitu tidak menyerang. Jadi Israelnya istilahnya kalau bahasa kita ya kita tunggu Israel menyerang dulu baru kita kemudian serang. Nah, pertanyaan kemudian apakah ketika Iran dalam posisi menunggu, artinya menunggu korban dulu? Tentu saja tidak seperti itu gambaran secara sederhananya. Iran pasti berupaya mengantisipasi serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Israel. Dan pasti Israel ini dengan melihat apa yang kejadian kemarin dalam 12 hari ini, Israel pasti akan berupaya untuk tidak melakukan serangan langsung, gitu. Tapi berupaya untuk melakukan serangan-serangan dari dalam. Karena serangan dengan memanfaatkan agen-agennya. Nah, ini agen-agen yang sangat berbahaya, Bib. Karena pertama, mereka berada di dalam. Lalu ini pertanyaan selanjutnya, Bang. Siapa sih sebenarnya agen-agen Mossad ini, Bang? Apakah yang ada di dalam itu siapa-siapa aja? Itu, Bang. Jadi
dari 12 hari perang, perang yang serangan yang sangat mematikan itu, Bib, dan paling banyak menelan korban itu adalah serangan dari dalam betul. Yang dilakukan dioperasikan oleh agen-agen Mossad. Mereka mengoperasikan drone-drone dari dalam. Roket-roket kamikaze, termasuk juga quadcopter. Iya. Bahkan sampai pada hal-hal yang sederhana, sekedar membakar pabrik dan seterusnya. Intinya mereka melakukan teror agar terjadi kekacauan nasional ini. Iya. Nah, agen-agen ini, ya sebagaimana kita ketahui, Bib, semuanya di seluruh dunia ini ada agen-agen Amerika dan agen, bahkan di Indonesia juga ada agen-agennya dengan cara-cara mereka. Nah, upaya yang ingin dilakukan Israel adalah agar agen-agen yang ini memiliki senjata. Nah, Iran berhasil di perbatasan itu, Bib, telah berhasil banyak mencegah ini, menghalangi ini. Jadi misalnya kayak di Suriah terjadi pemberontaknya itu punya senjata, ya karena pertahanan perbatasan mereka lemah. Nah, di Iran itu sampai hampir tiap hari selalu ada jadi korban upaya untuk masuk ke perbatasan. Jadi ada syahid-syahidnya mereka, ada yang gugur, pasukan-pasukan Galeri Revolusi yang gugur gara-gara ini. Nah, yang menjadi agen Mossad itu kebanyakan adalah dari MKO, Bib. Ya memang Mujahidin Khalq Organization. Jadi mereka memang adalah kelompok oposisi dari dulu, dan oposisi yang sangat berbahaya, Bib, mengalahkan segala cara. Dan mereka mendapatkan senjata suplai dana itu dari Israel. Bahkan kan mereka bermarkas di Eropa, Bib. Mereka dipersenjatai apa semuanya. Kemudian kebanyakan juga adalah dari imigran Afghanistan, Bib. Mereka kenapa bisa banyak? Karena terpengaruh sama kepentingan ekonomi. Mereka kan mereka berimigrasi ke Iran itu karena mereka terdesak secara keamanan, mendapatkan penindasan oleh rezim Taliban. Mereka ke Iran dan juga untuk kepentingan ekonomi, sehingga kemudian gampang terpengaruh. Dan berbahayanya banyak dari mereka tuh yang menjadi tukang kerja bangunan, mereka yang kemudian membuat terowongan-terowongan yang dipekerjakan di pangkalan-pangkalan militer, sehingga kemudian bisa dengan akurat memberikan lokasi-lokasi titik-titik strategis, dan mereka mendapatkan uang dari situ. Dan itu ada sekitar 600-700 orang yang telah berhasil ditangkap. Dan juga banyak dari orang Iran sendiri juga yang memang secara ideologi tidak suka dengan pemerintahan ini, dan dia menganggap bahwa ketika mereka bekerja sama dengan Israel, rezim berganti, maka Iran akan menjadi makmur, Iran menjadi aman, dananya sanksi dicabut, sehingga kemudian ekonomi menjadi membaik. Nah, itu target-target mereka, bayangan mereka bahwa yang akan menjadi korban dari serangan-serangan Israel itu hanya yang supaya rezim ini berganti. Ternyata enggak. Kita lihat kemarin, walaupun Israel mengatakan bahwa masyarakat Iran tenang, target kami hanyalah fasilitas militer dan nuklir, ternyata korban-korban terbanyak justru dari sipil, warga sipil, betul. Bisa jadi juga bagian dari keluarga yang pernah sempat menjadi agen ini. Iya, betul. Makanya kan juga di setiap agen-agen itu, Bib, banyak yang hampir tiap tahun itu mendapatkan amnesti dari Rahbar, dari Sayyidina Khamenei, diampuni 100 orang, 200 orang. Karena mereka bertobat, kami terpengaruh, kami tidak tahu, dan sebagainya. Banyak di antara mereka juga yang memang sempat menjadi agen-agen Mossad ini. Sebenarnya kalau ini menarik nih, kalau kita membahas tentang secara geopolitiknya Iran, ya kan, kita lihat perbatasan Iran, kita mulai dari timur. Timur itu berbatasan dengan Afghanistan dan juga Pakistan. Timur berbatasan dengan Afghanistan, berbatasan secara langsung dengan Taliban. Di sini ini bisa dikatakan bulan sabit emas. Dan itu kan jarak perbatasan itu 921 km, sangat luas. Dan ini sangat lumayan membutuhkan ini untuk dijaga. Dan juga dikatakan sebagai bulan sabit emas. Jadi bukan hanya istilahnya teroris yang ada di situ, kartel obat-obatan terlarang juga melewati di situ. Karena itu adalah perbatasan atau bulan sabit emas yang dikatakan. Lalu di tenggaranya Iran itu berbatasan dengan Pakistan, Sistan Baluchistan. Ini juga orang-orang keras yang juga berpeluang jadi teroris memang. Ini akidah keras. Bahkan orang-orang Pakistan itu yang mau datang ke Iran untuk hanya sekedar berziarah ke makam cucunya Rasulullah, itu dihalangi, dibom, bosnya diserang. Ini luar biasa apa yang terjadi di Sistan Baluchistan. Memang garis keras ini. Kita balik dari selatan ke barat daya ya. Selatan ke barat daya ini berbatasan dengan Irak. Ya kan, berbatasan dengan Irak. Ada satu kelompok yang dibilang
Ahwaziyin ini pun kelompok bersenjata lengkap. Gitu. Makanya dan sering melakukan kegiatan teroris di dalam Iran dari barat sampai barat laut. Ya kan, ini berbatasan dengan Kurdistan. Ini Kurdistan juga sama seperti Ahwaziyin, bahkan lebih parah. Kurdistan ini punya satu kelompok teroris yang disebut dengan Komuli. Ini juga teroris bersenjata. Ini pun anti Iran. Ini pun siap menyerang Iran kapan saja. Kemarin Mahsa Amini itu ada dua kelompok yang bergerak secara masif pada saat itu. Yang pertama Komuli, yang kedua MKO ya. Mujahidin Khalq Organization. MKO ini sejarahnya itu dari pertama Iran itu berdiri. Kan gitu. Ini kita ketahui bersama dari tahun 1979, ya kan, MKO itu organisasi ini berjuang berbarengan dengan Imam Khomeini. Imam Khomeini menginginkan istilahnya pemerintahan Islam, Republik Islam. MKO tidak setuju karena MKO ideologinya adalah Marxis, ya kan? Sehingga MKO melakukan teror pada saat itu, dibunuh seluruh pemimpin Iran pada saat itu, ya kan? Dan juga menjadi pengkhianat dan mata-mata untuk Saddam Hussein dapat dengan mudah menyerang Iran. Dan bahkan pada tahun 79 Saddam Hussein menyerang Iran dari selatan, MKO melakukan demonstrasi anti pemerintah besar-besaran pada saat itu. 100.000 masyarakat atau 100.000 anggota MKO itu turun ke jalan di Teheran. Mereka, masyarakat Iran pada saat itu mengatakan bahwa, wah, selesai sudah Iran. Karena dari selatan diserang sama Saddam, di pusat Teheran ini diganggu atau diserang secara internal oleh MKO. Tapi Imam Khomeini di situ berdiri dengan tegar. Semuanya diselesaikan oleh Imam Khomeini lewat bantuan masyarakat. Ya, itu masyarakat akhirnya menjadi sadar. Jadi memang secara geopolitik ini Iran dikepung. Benar-benar. Itu Iran dikepung. Nah, sekarang ini bukan hanya ada Ahwaziyin, bukan hanya ada Taliban, bukan hanya ada istilah Sistan Baluchistan, bukan hanya Komuli, bukan juga MKO. Ya kan, sekarang ini mereka agen-agen Mossad ini merekrut anggota lewat siapa? Lewat pekerja-pekerja Afghanistan. Sebelumnya pekerja Afghanistan itu tidak pernah ikut andil di dalam apapun yang terkait di Iran, di dalam istilahnya demonstrasi atau apapun kerusuhan itu yang ada di Iran, orang-orang Afghanistan tidak pernah ikut andil tidak pernah terlibat. Tapi sekarang ini kenapa bisa terlibat? Karena kemarin ketika Taliban itu merebut Afghanistan, banyak orang-orang Afghanistan yang keluar dari Afghanistan, lari dari Afghanistan. Kita lihat kan, bahkan pesawat Amerikanya itu digelantungin, sama kayak orang naik bus, dipikir ini bus sampai pada berjatuhan kan dari atas. Kenapa? Karena orang-orang Afghanistan takut dengan Taliban pada saat itu, sehingga mereka berusaha lari. Nah, imigran ilegal dari Afghanistan yang berusaha lari dari pemerintahan Taliban itu semua hampir kebanyakan itu masuknya ke Iran gitu, karena berbatasan. Perbatasannya juga luas, 900 km. Sehingga nggak bisa dijaga. Dan Iran pun nggak seperti Amerika dengan Meksiko memiliki tembok. Nggak ada perbatasan, hanya perbatasan seperti itu saja. Jadi mereka imigran Afghanistan yang masuk secara ilegal itu masuk banyak. Yang terdaftar itu 4 juta. Yang tidak terdaftar nggak ada yang tahu. Iya, benar. Gitu. Nah, mereka ini ketika sudah ilegal masuk ke dalam satu negara, maka mereka nggak bisa memiliki pekerjaan yang layak. Kan gitu kan. Sehingga ketika tidak memiliki pekerjaan yang layak, mereka hanya bisa menjadi buruh kasar atau tukang bangunan dan lain-lainnya. Sehingga secara ekonomi mereka lemah. Nah, orang-orang Mossad ini menggunakan mereka pada saat ini, memberikan uang untuk mereka menjadi agen Mossad yang menghancurkan, istilahnya menghancurkan atau membuat bom-bom, drone-drone kamikaze, dan pada tanggal 13 Juni tersebut ini baru dioperasikan. Sehingga banyak kehancuran yang diderita oleh Iran memang dari dalam, dari drone-drone kamikaze yang dibikin oleh agen Mossad dari dalam. Gitu. Berarti Iran lemah dong. Intelijensinya ini gimana nih Bang? Ada nggak jawaban ini? Jadi kalau kita mau mengatakan dia bahwa lemah, kalau dibilang celah mungkin memang iya. Atau untuk dikatakan lemah ya tidak juga, karena ada upaya infiltrasi yang terus-menerus secara intens dilakukan. Dan ini bisa dikatakan lebih dari 24 jam terus dilakukan oleh musuh. Musuh dari dalam. Dan juga memang kan kita ketahui bahwa Israel
memang kita harus akui ada kecanggihan dari sisi teknologi radar. Kita ketahui juga Bib ya bahwa memang Israel itu canggih teknologinya dari segi cyber dan juga mampu menyetas situs-situs, mengetahui semua, bahkan kan informasi-informasi lewat teknologi telepon mobile apa semua itu mereka bisa mengetahui. Mereka bisa mengetahui karena memang teknologi itu ada di percakapan seperti itu mereka bisa sadap dan seterusnya. Sehingga dari semua percobaan yang mereka lakukan itu tentu saja memang pasti ada yang kemudian kecolongan dan soal, apalagi memang kalau kita mengatakan begini, kalau tidak ada agen Mossad di dalam, tentu juga Israel tidak akan bisa berhasil. Nah, ini yang dimanfaatkan dengan kekuatan sumber daya finansial yang mereka punya. Ini yang mereka lakukan. Dan juga memang ya kita harus akui bahwa musuh-musuh dari dalam Iran itu juga sangat kuat. Tapi Bib, yang membuat apakah kemudian jika ditanyakan apa kemudian Iran bisa bertahan dengan semua apa yang dilakukan oleh Israel ini? Iran itu punya kekuatan soft power Bib, yang namanya kepercayaan rakyatnya. Jadi ini kadang jarang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Bahwa rakyatnya itu setia. Rakyatnya itu percaya. Bahkan kemarin kan dilakukan secara serentak, istilahnya itu pembaharuan bayat, pembaharuan kesetiaan, dukungan kepada Ayatullah Sayyid Al-Khamenei dan sistem wilayatul faqih. Kita menyaksikan kemarin di KUM di depan daftarnya, depan kantornya beliau. Begitu juga di kota-kota yang lain secara serentak, bahkan di Teheran juga dilakukan itu. Dan yang hadir sampai jutaan orang. Betul. Nah, ini yang tidak bisa Israel Amerika itu pusing memikirkan bagaimana caranya meruntuhkan kepercayaan ini. Betul. Bahkan jadi, mungkin Ayatullah Sayyid Al-Khamenei misalnya berhasil terbunuh oleh apa yang telah mereka lakukan, sistem sudah berjalan, Bib. Akan ada penggantinya yang kecintaan rakyatnya tetap pasti akan lebih sama. Sama seperti waktu Imam Khomeini wafat, meninggal. Banyak analis percaya bahwa sistem ini sudah akan pasti runtuh, hancur. Karena penggantinya pasti tidak akan seberwibawa beliau, tidak sekarismatik beliau. Betul. Tapi ternyata kuncinya ada pada kepercayaan rakyat ini. Rakyat. Jadi siapapun kemudian akan mengganti nanti, kepercayaan rakyat itu tidak berkurang. Betul. Kepercayaan dan kesetiaan, menurut Bang Ismail, dari apa yang kita ambil di sini, ini merupakan kekuatan asli dari negara Islam Iran. Jadi bukan hanya sekedar Iran memiliki kecanggihan dan juga kekuatan dari sistem, dari kekuatan militer atau sistem kemiliteran yang dimiliki oleh Iran, tapi kekuatan yang utama dimiliki oleh Iran itu adalah rakyatnya. Di mana rakyatnya percaya, di mana rakyatnya mendukung secara persen pemerintahan Islam Iran. Mendukung secara 100% militer Iran. Mendukung, percaya dan cinta kepada pemimpinnya Sayyid Ali Khamenei. Ini yang merupakan istilahnya inti kekuatan dari masyarakat Iran. Dan yang kedua, bukan hanya percaya, bukan hanya cinta, bukan hanya dukungan, tapi masyarakat Iran merupakan masyarakat yang tidak takut sama sekali dengan peperangan, tidak takut dengan Israel, tidak takut dengan Amerika. Untuk sekelas negara yang baru saja perang rudal, ya kan, antara dengan Israel yang super power ya, dan juga Amerika yang lebih super power lagi, seharusnya negara tersebut tuh udah panik masyarakatnya, udah keluar, udah hancur-hancuran lah, seperti sama dulu kemarin Qatar itu, ya kan, kita melihat secara langsung ya, waktu Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar, bagaimana masyarakat Qatar itu kepanikannya. Mereka berusaha untuk keluar dari Qatar. Tapi apa yang terjadi di Iran? Masyarakat Iran tidak seperti itu. Bahkan sekarang ini kita di hari ke-7 bulan Muharram ya. Kita tahu ya, bulan Muharram itu adalah bulan yang penting di dalam dunia Islam. Di mana dalam Islam Indonesia, Ahli Sunnah Indonesia, mereka mengatakan, Muslim Ahli Sunnah Indonesia mengatakan bahwa Muharram itu adalah tahun barunya Islam. Dan mereka merayakan tahun baru tersebut. Tapi berbeda dengan Muslim Syiah di Iran. Mereka tidak merayakan bulan Muharram, tapi mereka menjadikan bulan Muharram itu adalah bulan, istilahnya bulan bahan bakarnya mereka, bulan semangatnya mereka. Di mana bulan Muharram ini adalah bulan kedukaan untuk masyarakat Syiah. Karena siapa? Karena apa? Karena Al-Husain, Sayyidina Husain, cucunda Nabi, terbunuh di bulan
Muharram di tanggal 10 Asyura. Sehingga itu yang menjadikan dasar atau ideologi dari pemimpin Iran dan juga masyarakat Iran untuk tidak pernah tunduk terhadap kaum tirani. Seperti contohnya Imam Hussein yang berjuang dan mengorbankan diri serta keluarganya untuk melawan tirani pada saat itu dan syahid. Masyarakat Iran pun sama seperti itu. Ya. Mengadop ideologi yang cukup kuat dari perjuangan Al-Husain, cucu dan Nabi. Sehingga masyarakat tidak takut sama sekali. Dari hari pertama Muharram sampai nanti hari ke-10 Muharram, bahkan lebih, sampai nanti bulan Safar, itu majelis-majelis duka itu terus dilakukan oleh masyarakat Iran di seluruh daerah. Dari perumahan, dari di blok apartemen, lapangan, di gor, di masjid, di yayasan-yayasan, semuanya melakukan acara majelis-majelis duka yang dihadiri oleh ratusan orang, ribuan orang bahkan, atau bahkan ketika sudah di lapangan udah ratusan ribu. Masyarakat itu datang turun menangis mengadakan majelis duka. Apa artinya? Artinya masyarakat tidak takut dengan serangan dari rudal, potensi ancaman mereka tidak peduli. Ini yang membuat Iran ini menjadi satu negara yang kuat karena masyarakatnya tidak takut, masyarakatnya percaya, masyarakatnya mendukung, dan masyarakatnya mencintai pemerintah dan juga pemimpinnya. Ini Bib, kenapa masyarakat mencintai pemimpinnya? Ya karena pemimpinnya amanah, Bib. Betul. Menjalankan apa yang benar-benar telah digariskan, tidak ada istilahnya penyelewengan yang mereka lakukan. Betul. Ini dipercayai oleh musuh juga. Iya. Sayyid Ali Khamenei paling bersihnya. Kita lihat kesederhanaan beliau, kesederhanaannya, betul. Kejujurannya. Ada satu video yang luar biasa, lumayan viral juga itu, perbandingan antara rumah Muhammad bin Salman dengan Sayyid Ali Khamenei. Itu juga videonya bagus juga. Ada juga yang kursi yang dipakai Sayyid Ali Khamenei, di 20 tahun yang lalu masih itu ternyata dipakai. Cuman bantalannya aja yang diganti. Karena fotonya waktu ketemu dengan Nelson Mandela 20 tahun lalu, itu yang dipakai oleh Sayyid Ali Khamenei sampai luar biasa kesederhanaannya. Dari sendalnya yang kita juga pernah lihat kan, ada video atau foto sendalnya Sayyid Ali Khamenei untuk ukuran seorang pemimpin pemimpin besar satu negara yang melebihi jabatannya dari presiden. Iya kan, jabatan itu lebih dari presiden, seharusnya negara itu milik dia. Kalau mau dibilang dia raja, ya beliau adalah raja, kan gitu kan. Tapi sendalnya putus dan masih dipakai sendalnya tersebut. Subhanallah. Ala kulli hal, pemirsa, terima kasih banyak telah menyaksikan obrolan singkat kita di podcast Tabyin ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita obrolkan ini menjadi salah satu alternatif untuk bisa lebih membuka wawasan kita terkait tentang apa yang sedang terjadi di kawasan, apa yang sedang terjadi antara Iran dengan Israel dan juga Amerika. Ada lagi pembahasan yang terakhir, Bang Ismail, sebelum kita tutup? Ya, yang perlu kita tekankan bahwa apapun yang terjadi, Bib, Iran menang kalah, kalaupun kemudian terjadi perang lanjutan, Iran telah mencatatkan diri, khususnya Sayyid Ali Khamenei, bahwa ia telah mencatatkan diri sebagai orang yang tidak pengecut. Ia berdiri tegar menghadapi lawan-lawannya, musuh-musuhnya, walaupun dunia mungkin mencatat bahwa musuhnya lebih besar kekuatannya dibandingkan dia. Tapi Iran tidak menyerah. Iran tidak tunduk. Iran bahkan setelah peperangan 12 hari ini tetap mengatakan bahwa kami tidak akan menyerah dan kami akan terus membalas. Benar-benar. Luar biasa. Terima kasih masyarakat Indonesia, terima kasih pemirsa semuanya telah menyaksikan podcast kami. Insya Allah dalam pembahasan berikutnya kita akan menyajikan pembahasan-pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. Terima kasih. Dari kami, Idrus Alhamid dan kawan saya, Ismail Amin. Podcast Tabyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.